Banyak faktor yang mendorong penggunaan mekanisasi mesin pertanian modern. Salah satunya adalah sulitnya mencari tenaga kerja muda untuk menggarap lahan pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena kesuburan tanahnya, sehingga semua tanaman dapat tumbuh dengan subur. Hasil komoditas pertanian dan sayuran juga telah diakui oleh dunia karena kualitasnya yang tinggi. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen diperlukan penanganan khusus. Assalamualaikum Sobat Pertanian dan para milenial. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena kesuburan tanahnya, sehingga semua tanaman dapat tumbuh dengan subur. Hasil komoditas pertanian dan sayuran juga telah diakui oleh dunia karena kualitasnya yang tinggi. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen diperlukan penanganan khusus agar dapat memenuhi permintaan pasar. Petani kita sekarang ini sudah mulai menggunakan peralatan pertanian yang modern. Mengapa demikian? Nah, jangan kemana-mana ya. Tonton terus sampai tuntas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, yuk. Banyak faktor yang mendorong penggunaan mekanisasi mesin pertanian modern. Salah satunya adalah sulitnya mencari tenaga kerja muda untuk menggarap lahan pertanian, yang mengakibatkan tingginya biaya operasional dan pemeliharaan hingga panen. Nah, dengan demikian, penggunaan mesin pertanian, petani dapat menghemat banyak seperti diantaranya yaitu yang pertama, menghemat waktu. Nah, dengan menggunakan mesin, waktu pengelolaan lahan hingga siap tanam menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Nah, sehingga dalam menghindari keterlambatan tanam, terus keterlambatan musim yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para petani. Yang kedua yaitu hemat energi. Satu unit mesin pertanian dapat menggantikan 10 tenaga kerja manusia, sehingga petani akan menghemat banyak tenaga dan biaya. Semakin sulitnya mencari tenaga kerja di sektor pertanian, hal ini mengakibatkan kenaikan upah tenaga kerja dan hal ini mendampakkan pada kenaikan biaya produksi. Pengelolaan lahan pertanian bertujuan untuk mengolah tanah sehingga dapat ditanami guna menghasilkan kualitas tanaman yang lebih baik. Adapun tujuan dari pengolahan lahan ataupun dalam kaitannya dengan usaha pertanian itu meliputi yang pertama, menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik lagi. Terus yang kedua, menurunkan laju erosi. Terus yang ketiga, membunuh tanaman liar pengganggu tanaman induk atau pokok gitu. Terus yang keempat, menempatkan sisa tanaman agar lebih dekomposisi dengan baik. Terus yang kelima, menyalurkan pupuk dengan tanah. 6. Menciptakan tanah menggunakan pengaturan dan pengairan. Mempersiapkan tanah guna pengaturan pengairan. Terus meratakan tanah untuk memudahkan proses perawatan. Nah, dengan mekanisasi pertanian modern kita bisa melakukan pengolahan tanah yang optimal sehingga ketersediaan unsur hara yang ada di dalam tanah serta oksigen yang ada di dalam tanah itu dapat lebih optimal lagi diserap oleh tanaman, sehingga akar pun mendapatkan pasokan oksigen lebih besar dan penyerapan lebih banyak lagi untuk nutrisi-nutrisi dan tumbuh lebih cepat lagi karena lebih cepat penyerapan nutrisi tersebut. Tanpa adanya oksigen dalam tanah, akar akan lebih kehilangan kemampuannya untuk menyerap nutrisi dan tumbuhan tersebut dengan kekurangan oksigen akan lebih cepat mati. Oksigen berperan penting pada penyerapan nutrisi oleh akar tumbuhan. Oksigen juga dapat mendorong masuknya nutrisi-nutrisi dari dalam tanah seperti nitrogen, amonia, dan sulfur masuk ke dalam dinding akar sel dan diserap oleh tanaman. Demikian kita mesti tahu ciri-ciri tanah yang tidak sehat ataupun tanah yang sehat. Nah, tanah yang tidak sehat, mengetahui sehat atau tidak tanahnya kita bisa dibilang itu tidak mudah juga. Kita perlu mengamati fisik tanah dan pertumbuhan tanaman sehingga penelusuran sejarah serangan penyakit patogen tular tanah pada musim-musim tanaman yang lalu. Selain itu juga pengukuran pH tanah dan analisis unsur-unsur hara. Namun cara ini relatif tidak gampang bagi kebanyakan petani di waktu yang dulu. Nah, di zaman sekarang itu
Itu untuk pembelian pH tester gampang sekali dan mudah, banyak dijual baik di online maupun offline, dan alatnya lebih mudah dan lebih simpel dalam pelaksanaannya atau dalam operasionalnya. Dengan sedikit ketelitian pengamatan, kita dapat mengetahui ciri-ciri tanah yang tidak sehat. Ciri-ciri tanah yang tidak sehat diantaranya yang pertama padat dan keras, sehingga biasanya sulit dicangkul atau digemburkan. Jika digenangi air, selalu terdapat buih di permukaan air. Tidak mampu mengikat air dengan baik, karena itu cepat kering jika cuaca terik. Nah, jika dipupuk tidak tampak pengaruh yang nyata pada tanaman. Jika diukur pH-nya menunjukkan angka pH yang rendah atau asam atau tinggi atau disebut juga alkali ya. Dilihat dari sejarah tanaman sebelum-sebelumnya terkena patogen-patogen tular tanah, itu juga tanah yang jelek ya, tanah yang tidak bagus. Terus perakaran tanaman yang tidak dapat berkembang secara normal. Terus bagaimana cara menyehatkan tanah tersebut? Yang pertama, selalu bersihkan lahan dari sampah-sampah plastik dan sisa-sisa tanaman yang terserang penyakit. Sebelum tanam ataupun tepatnya setelah olah tanah, biarkan lahan terpapar sinar matahari secara beberapa hari untuk mematikan bakteri-bakteri patogen dan membebaskan gas-gas yang terjebak di dalam tanah secara optimal. Usaha untuk melakukan perguliran tanaman setidaknya 1 kali setahun dengan menanam tanaman yang bisa membersihkan sisa-sisa residu pupuk kimia, misalnya dengan tanaman legum yaitu seperti kedelai, kacang hijau dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa tumbuhkan tumbuhan yang akarnya serabut seperti jagung. Perlahan-lahan sawah, apabila jerami akan dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sebaiknya lakukan pengomposan di lokasi yang tersendiri. Jangan memasukkan jerami segar di dalam tanah langsung. Jika tanah terindikasi asam, gunakan dolomit ataupun petrocas dan ditaburkan di permukaan tanah sebelum tanah diolah. Gunakan bahan-bahan pembenah tanah seperti zeolite, asam humat, terus pupuk organik seperti pupuk kandang dan kompos, serta lain sebagainya. Dalam pemupukan, gunakan dosis-dosis sesuai rekomendasi. Jika masih terdapat kekehatan, berikan pupuk cair melalui daun. Nah, semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tetap semangat, terus berjuang. Salam sukses dalam bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.